Halo semuanya, berjumpa lagi di seri kuliah matriks dan ruang vektor, dan kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai ruang vektor. Namun kali ini kita akan membahas satu subbab, yaitu mengenai kombinasi linear. Terlebih dahulu kita pahami definisi dari kombinasi linear ini. Sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vn jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk U sama dengan K1 V1, K2 V2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Kn Vn, di mana K1 K2 sampai dengan Kn ini adalah skalar atau bilangan real. Jadi, U merupakan kombinasi linear dari vektor V jika terdapat nilai K1, K2 sampai dengan Kn yang merupakan bilangan real. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan contoh soal berikut ini. Misal U adalah 240 dan V adalah vektor 1, min 1, 3. Apakah vektor-vektor berikut ini merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? Maka kita akan memeriksa untuk masing-masing nomor bagian A, B, dan C. Untuk bagian A terlebih dahulu, kita diberikan sebuah vektor A yaitu 4, 2, 6. Kita akan memeriksa apakah A merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V. Jika A kombinasi linear dari U dan V, maka terdapat K1 dan K2 skalar atau bilangan real, sehingga kita dapat menyatakannya menjadi K1U ditambah K2V sama dengan A. Maka dari persamaan K1U ditambah K2V sama dengan A ini, kita harus mencari apakah ada nilai K1 dan K2 yang merupakan bilangan real. Kita langsung substitusi untuk U-nya yaitu 240, 1, min 1, 3, dan A-nya yaitu 4, 2, 6. Kita dapat menulisnya menjadi 2K1 ditambah K2 sama dengan 4, 4K1 min K2 sama dengan 2, dan terakhir 0K1 ditambah 3K2 sama dengan 6. Di sini kita memiliki sistem persamaan linear yang terdiri atas 3 buah persamaan dan 2 variabel, sehingga kita dapat membentuknya menjadi matriks A dikalikan X sama dengan B. Untuk matriks A-nya yaitu 21, 4, min 1, 0, 3. Untuk matriks X-nya yaitu K1, K2 yang akan kita cari nilainya, dan untuk matriks B-nya atau matriks konstanta yaitu 4, 2, 6. Sehingga untuk nilai K1 dan K2 dapat kita peroleh dengan cara menyelesaikan SPL ini dan menentukan solusinya. Caranya tentu saja di sini kita dapat menggunakan operasi baris elementer, yaitu kita bentuk ke dalam augmented matrix atau matriks yang diperbesar, yaitu matriks A kita tambahkan dengan satu kolom matriks B. Ya, kita langsung lakukan operasi baris elementer sampai mendapatkan matriks eselon baris tereduksi. Kita kalikan baris pertama dengan 1/2. Kita nolkan 4 yang berada di bawah 1 utama dengan operasi min 4B1 ditambah B2. Kemudian kita kalikan baris kedua dengan negatif 1/3 agar kita memperoleh 1 utama pada baris kedua. Selanjutnya kita nolkan 3 yang berada pada baris ketiga dengan operasinya min 3B2 tambah B3. Dan terakhir kita nolkan unsur yang berada di atas 1 utama yaitu 1/2. Dengan operasinya adalah negatif 1/2 B2 ditambah B1. Ya, kita telah memperoleh matriks eselon baris tereduksi, dan jika kita kembalikan ke bentuk semula, kita akan mendapatkan bahwa matriks A-nya menjadi 10, 01, 00, matriks peubahnya yaitu K1, K2, dan matriks konstantanya adalah 1, 2, 0. Dengan demikian, kita memperoleh solusi tunggal yaitu K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 2. Dengan demikian, vektor A dapat kita nyatakan sebagai 1 kalikan U ditambah 2 kalikan V. Dan A adalah kombinasi linear dari vektor U dan V.
Berikutnya, untuk bagian B, jika vektor B yaitu 156 merupakan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V, maka terdapat K1, K2 skala real, sehingga kita dapat menyatakannya menjadi K1U ditambah K2V adalah sama dengan vektor B. Kita tulis untuk vektor U-nya yaitu 240, untuk vektor V-nya yaitu 1, min 1, 3, dan untuk vektor B-nya adalah 156. Sama halnya seperti bagian A tadi, maka di sini kita memiliki SPL dengan 3 buah persamaan dan 2 buah variabel. SPL ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk AX sama dengan B. Karena kita akan menentukan nilai K1 dan K2, maka kita akan tentukan solusi SPL ini dengan metode operasi baris elementer. Kita buat matriks yang diperbesarnya. Kemudian kita lakukan OBE, kita kalikan B1 dengan setengah. Kemudian kita nolkan 4 yang ada di bawah 1 utama. Kemudian kita kalikan baris kedua dengan negatif 1/3 agar mendapatkan 1 utama pada baris kedua. Berikutnya kita nolkan 3 yang berada di bawah 1 utama. Ya, di sini kita lihat untuk baris terakhir, untuk sebelah kiri koefisiennya menjadi 0 dan konstanta sebelah kanan adalah bukan 0. Dan ini menandakan bahwa SPL ini merupakan SPL yang inkonsisten. Dalam artian SPL ini tidak memiliki solusi. Maka kita tidak dapat menemukan nilai K1 dan K2. Sehingga kesimpulannya B bukanlah kombinasi linear dari vektor U dan V. Terakhir, untuk bagian C, jika vektor C yaitu vektor 0, 0, 0 adalah kombinasi linear dari U dan V, maka terdapat K1, K2 skala real, sehingga kita dapat menyatakannya menjadi K1U ditambah K2V, yaitu sama dengan C. Untuk U-nya adalah 240, untuk V-nya yaitu 1, min 1, 3, dan C-nya adalah 0, 0, 0. Dengan demikian kita akan memiliki SPL yaitu untuk matriks koefisiennya 2, 4, 0, 1, min 1, 3, untuk matriks peubahnya yaitu K1, K2, dan untuk matriks konstantanya adalah 0, 0, 0. Yang artinya di sini kita memiliki SPL homogen. Kita lakukan proses OBE untuk mendapatkan solusi dari SPL homogen ini. Kita kalikan baris pertama dengan setengah. Kemudian kita nolkan unsur yang berada di bawah 1 utama. Untuk memperoleh 1 utama yang baru pada baris kedua, kita kalikan baris kedua dengan negatif 1/3. Berikutnya kita nolkan 3 yang berada di bawah 1 utama. Dan kita nolkan juga setengah yang berada di atas 1 utama. Sehingga kita akan punya SPL homogen yang baru dengan matriks koefisiennya adalah 1, 0, 0, 1, 0, 0. Matriks peubahnya tidak berubah, dan untuk matriks konstantanya adalah 0. Dengan demikian, kita memperoleh solusi tunggal untuk SPL homogen ini dengan nilai K1-nya 0 dan K2-nya adalah 0. Dengan demikian, C adalah kombinasi linear dari vektor U dan V, di mana kita dapat menyatakan vektor C sebagai 0 dikalikan vektor U ditambah 0 dikalikan vektor V. Secara umum, dari contoh bagian C ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa vektor 0 merupakan kombinasi linear dari vektor apapun. Tentu saja dengan cara memilih nilai K1, K2, dan nilai K lainnya adalah 0. Ya, sekian pembahasan mengenai kombinasi linear. Semoga 3 contoh tadi dapat menambah pemahaman
untuk kita dapat membedakan mana yang merupakan kombinasi linear dan mana yang bukan. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.